Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Lukar dengan NIM 19061102-045, kelas 5B1 Manajemen. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, menurut Miftah Toha, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Nah, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar, bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalam. Nah, yang pertama yaitu informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. Nah, yang kedua, kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan klien. Nah, yang ketiga yaitu keterkaitan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Nah, kita masuk dalam klasifikasi intervensi. Berikut klasifikasi intervensi berdasarkan sasaran atau target. Yang pertama yaitu Human Process Intervention atau intervensi proses manusia. Nah, pada metode ini intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui di mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Nah, proses ini meliputi komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok, dan kepemimpinan. Nah, dengan demikian intervensi proses manusia berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Nah, jenis-jenis intervensi dalam hal ini yaitu yang pertama, konsultasi proses. Intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Yang kedua, intervensi pihak ketiga. Nah, metode perubahan ini merupakan suatu bentuk konsultasi proses berfokus pada hubungan interpersonal yang tidak berfungsi dalam organisasi. Nah, yang ketiga, membangun tim. Nah, intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Keempat, yaitu pertemuan konfrontasi organisasi. Nah, metode perubahan ini memobilisasi anggota organisasi untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan target-target tindakan, dan intervensi ini diterapkan ketika organisasi mengalami stres dan ketika manajemen membutuhkan untuk mengatur resource dalam rangka pemecahan masalah. Nah, yang kelima, intervensi kelompok besar. Intervensi ini melibatkan berbagai stakeholder dalam pertemuan besar untuk memperjelas nilai-nilai yang dianggap penting, mengembangkan cara kerja baru, menyampaikan visi baru organisasi, atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Nah, yang kita masuk pada bagian yang kedua, bagian B, yaitu intervensi manajemen sumber daya manusia. Nah, metode intervensi ini berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Nah, berikut ini termasuk dua program perubahan. Yang pertama, penentuan tujuan. Nah, program perubahan ini melibatkan penentuan tujuan manajerial dan penilaian, mencoba untuk membangun kecocokan antara tujuan pribadi dan organisasi dengan komunikasi dan penetapan tujuan bersama antara manajer dan bawahan.
baik secara individu maupun sebagai kelompok. Nah, yang kedua yaitu sistem penghargaan. Nah, intervensi ini yang terlibat dengan merancang imbalan organisasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan kinerja. Ini termasuk pendekatan inovatif untuk membayar promosi dan tunjangan seperti dibayar asuransi kesehatan dan program pensiun. Selanjutnya kita masuk dalam yang bagian ketiga yaitu technostructural intervention. Nah, metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi, sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Metode perubahan ini menghasilkan peningkatan perhatian dalam OD, terutama dalam penerangan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Hal ini termasuk dalam pendekatan kualitas kehidupan kerja, serta metode untuk merancang organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Nah, yang keempat, bagian keempat, strategi intervention. Intervensi ini berfokus pada pilihan strategis untuk mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan menciptakan nilai-nilai yang mendorong kinerja tugas yang sesuai di seluruh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam memilih intervensi. Nah, untuk memilih intervensi yang tepat, kita dapat mengikuti beberapa acuan pertanyaan sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah hasil yang didapat dari memilih suatu teknik intervensi? Nah, dalam pemilihan suatu teknik intervensi dapat mempengaruhi keseluruhan untuk organisasi. Dari pemilihan dapat mengubah beberapa pola organisasi lainnya. Maka, dibutuhkan suatu teknik intervensi yang spesifik agar mendapatkan suatu hasil yang baik. Nah, yang kedua yaitu apa dampak dari pemilihan suatu teknik intervensi. Dalam memilih suatu teknik intervensi, tidak hanya diperhatikan jenis atau metode apa yang dipilih berdasarkan hasil yang diharapkan. Namun, harus mengetahui pula dampak yang akan terjadi ke depan yang akan datang. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari intervensi. Di antaranya yaitu individu dalam organisasi, faktor organisasi, dan dimensi dari suatu proses berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana suatu teknik intervensi diimplementasikan. Nah, masalah utama implementasi yang mendasari semua intervensi OD adalah keharusan untuk menyesuaikan perusahaan dengan situasi yang ada di lapangan. Karena keberhasilan intervensi OD tergantung pada kemungkinan tertentu. Intervensi yang dipilih harus sesuai dengan situasi, baik struktur maupun proses harus disesuaikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.